berdasarkan data tanah saja, itu namanya formulanya formula statik berdasarkan data tanah. Nah, kita juga coba membandingkan dengan PDA test ya. Jadi ada PDA test di sini sekitar 44,9 ton ya. Jadi mungkin tidak begitu jauh dari data tanah kita hitung 50 ton sebelum dikurangi dengan berat sendiri pelcap sama ballfly jadi 43, dia 44 sekitar 45 ton. Jadi hasil PDA test itu bisa mencapai 45 ton. Kita lihat dulu hasil PDA di sini. Saya tampilkan sebentar. Ini Pak. Ini suatu proyek nggak jauh dari Citraland. Ini proyeknya sedang kita tangani. Nama proyeknya saya tutup aja lah ya, karena kita untuk expose ya. Ini dia menggunakan square pile. Square pile kedalaman 29,1, yang 300 ada 3 titik yang dia tes ya. Kedalaman 29,1, 29,1, 28,5. Ini baru dites tidak lama. 29 Juli 2021. Ini baru dites. Kondisi tanahnya dibandingkan dengan Citraland masih lebih jelek ini, Pak. Ya, kenapa lebih jelek? Kandungan gambutnya lebih tebal dibandingkan Citraland ini. Memang sama-sama tanah rawa, ini lebih kurang nih. Lebih kurang ini jaraknya mungkin di jalan sekitar Jalan Nangka Pak ya, kita Jalan Nangka, Jalan Serikandi sana, itu katakanlah 1 kilometer atau berapa ya, tapi memang area tanah rawa semua di sini ya. Jadi yang kita punya pembanding yang tes PDA paling dekat ini, saya juga sedang cari PDA tes yang ada di Citraland, tapi saya belum dapat yang sana. Nah, ini hasil tesnya, hasil tes apa namanya PDA ya. Dan dari PDA-nya 114 ton itu ultimate Pak. Ya, ultimate 114 ton. Kemudian yang di AS 2B itu 102 ton, di A18 122 ton. Ini dia. Nah, kemudian ini langsung dari PDA. Kalau PDA test itu dia analisisnya dengan program CAP-WAP. Analisis biasanya nggak gitu jauh. Jadi dia analisis dengan program CAP-WAP itu 104,9 ton. Untuk yang 102 itu 101,1 ton. Yang 122 114,7 ton di sini ya. Nah, safety factor ini bervariabel ya. Kalau saya selalu mengambil 2,25. Ada yang mengambil 2, ada yang mengambil 2,5, ada yang mengambil 3. Kalau saya selalu ini karena mengambil 2,25 kita sudah terbukti ya bahwa puluhan tahun ini masih tangguh dengan 2,25. Jadi kalau safety factornya 2,25, saya mengambil yang terkecil ya, yang 101,2 dibagi 2,25, itulah daya dukung izin yang tadi kita hitung berdasarkan statik ya, sekitar 50 ton. Dia 44,97. Nah, jadi berdasarkan ini yang 50 ton saya pun tidak habiskan menggunakan 50 ton karena di sini ada 45 ton. Sekitar 45 ton. Jadi kita juga di samping pertimbangan berdasarkan lokasi kita, ini juga yang berdekatan hasil tesnya. Kalau PDA test dia akan lebih akurat dibandingkan dengan formula statik, ya. Jadi dinamik itu pasti lebih akurat karena ini sudah hasil uji. Kalau statik itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita hanya berdasarkan 3 titik sondir, kita ambil yang terlemah. Kita juga tidak tahu ya kalau sondir ditambah titik keempat, kelima, keenam, apakah yang ada lebih lemah lagi kita juga tidak tahu, namanya tanah. Jadi mungkin ada yang lebih lemah. Jadi dengan berbagai pertimbangan itulah kita memplotkan titik-titik dan diameter pancangnya.
Kemudian di PDA test ini saya mau komentari sedikit di sini. Di sini ini kan daya dukung RMX-nya, langsung dia ambil. Ini dibaca di alat PDA langsung ketemu nih 114 dia ambil langsung. Kemudian selesai analisis, ini hasilnya. Dan kalau kita melihat di sini, ya ada AMX di sini, ya. AMX-nya itu 0,78, ya 0,78. Ini baru separuh daripada dia menggunakan drop hammer 1,6 ton ya. Ini dia baru kecil. Jadi ini sebenarnya kalau dia pertinggi jatuh bebannya, ini akan naik lagi ini. Tapi mungkin ketika dia uji dia merasa sudah cukup, ya udah. Karena di dalam proyek ini hanya mendapatkan tegangan izinnya hanya 30 ton di sini di proyek ini. Ya. Jadi kebetulan proyek ini saya juga sedang tangani yang ini, ya. Masih bisa ditingkatkan dari 114 ini. Nah, maka itu kita juga tidak terlampau cemas menggunakan 50 ton itu, ya. Terus nah, yang kedua saya ingin memberi gambaran juga, ya. Di sini dia menggunakan ini dia, ya. Ada di PDA test namanya JC value. Ya, JC value itu dia memasukkan koefisien ketika ingin ngetes. Ini di input ke dalam program PDA baru dites. Si ini perusahaan PDA dia mengambil yang seal, ya. Seal ini pada tanah kita bisa ke bawah karena ini banyak yang arahnya ke clay, ya, yang arahnya ke clay. Jadi artinya apa di sini? Artinya bahwa 0,6 ini masih bisa diperbesar, tetapi karena biasalah ya, kalau orang testing kan semuanya ingin istilahnya enak tidur, ya, istilah gitu. Dia ambil yang aman, ya sudah. Kalau dia naikkan lagi, daya dukung masih bisa naik ini. Kalau ini titik yang lainnya, yang RMX yang 108 ton ini masih bisa naik. Kalau ini 0,7 atau 0,8. Nah, sedangkan di dalam ringnya sendiri 0,6 sampai 0,8 dia mengambil 0,6. Dia ambil yang paling aman di sini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hasil tes PDA itu sebenarnya itu hasil tes yang sangat minimum. Dia menghasilkan daya dukung izin yang 44 ton itu sangat minim, ya. Padahal bisa ditingkatkan. Tapi dalam perancangan suatu konstruksi kita juga tidak mau terlampau berisiko mengambil yang lebih tinggi, ya. Jadi saya ingin menjelaskan gambaran, ya, apa yang kami plotkan itu sampai tingkat keamanannya sampai berapa jauh, itulah dasar-dasarnya.